Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini mana rema. Mana itu pada masa bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Roti surga. Sekarang ini firman Tuhan ini roti surga. Menjadi rema berbicara kepada saudara supaya saudara mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan, dan itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani saudara. Amsal pasal 4 ayat 22. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini pagi hari ini kami mau Tuhan mengutamakan firman Tuhan, karena Yesus itu firman. Dan kami percaya dengan kami mengutamakan Tuhan sepanjang hari ini, kami akan melihat Tuhan nyata, Tuhan bela apa yang menjadi tugas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan mana rema, hati yang memelihara firman Tuhan. Kita membaca Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Hati yang memelihara firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan. Hatimu, hati saya memelihara perintah Tuhan, firman Tuhan. Lihat hasilnya apa? Karena panjang umur dan lanjut usia. Lihat, siapa yang tidak mendambakan panjang umur, lanjut usia? Pasti semua orang mau panjang umur dan lanjut usia. Dan lebih luar biasa, kekasih Tuhan, panjang umur lanjut usia bukan sakit-sakitan. Tidak, panjang umur dan lanjut usia dalam sejahtera. Luar biasa. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini, kalau hati itu cinta Tuhan, itu ditunjukkan dengan apa? Kasih setia. Jangan ada bolong-bolong dalam dinamika hidup kita ini. Kadang doa, kadang tidak. Kadang baca firman, kadang tidak. Tapi untuk pekerjaan duniawi kita bisa konsen, bisa perhatian sampai begitu rupa. Sampai hafal barang-barang sampai detil-detil. Sampai dikatakan apa? Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Lihat, kasih setia itu penting. Bukan ngomong tok, saudara. Bukan asal bunyi, bukan slogan. Bukan Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Cuma ngomong saja, cuma di mulut. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak pernah dia berlutut di bawah kaki Tuhan. Lihat, kalau ini kita nyatakan, simpan di hati menjadi kalung di leher. Ya, tuliskan, sampai suruh tuliskan pada loh hatimu, sampai begitu rupa, kekasih Tuhan. Nah, apa hasilnya? Maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa. Saudara tidak perlu mencari kehormatan, tidak perlu mencari pujian manusia. Kalau saudara, hati saudara memelihara firman, lihat, saudara itu mendapat kasih, penghargaan dalam pandangan Allah, manusia juga. Tuhan yang muliakan, Tuhan yang angkat. Lihat, jangan bimbang. Ini firman Tuhan. Tuhan yang berbicara. Tuhan tidak berdusta. Janji Tuhan ya dan amin. Dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sampai ada sedikit pun bimbang. Dijauhkan kiranya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kekasih Tuhan, manusia ini punya paradigm dari sejak kecil. Ditanam oleh keluarganya, lingkungannya, pendidikan yang dia terima, konsep-konsep duniawi. Nah, pengertian kita terbatas. Di sini kita perlu mohon pimpinan Roh Kudus supaya diberikan iluminasi, pencerahan
firman Tuhan ini dibukakan. Ini firman Tuhan dibukakan sehingga kita mendapat pencerahan dan kita bisa terbuka. Oh, ini jalannya. Oh, ini caranya. Oh, ini jalannya. Semuanya berdasarkan firman, bukan pakai cara manusia, bukan pakai kekuatan manusia. Nah, jadi itu sebabnya jangan bersandar kepada pengertian, tapi firman Tuhan yang berbicara kepada kita, menjadi rema bagi kita untuk waktu kita, untuk kita pribadi. Dan akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akuilah. Ada pengakuan iman. Saya setiap pagi saya mengakui Tuhan Yesus Gembalaku yang baik. Saya hafal firman Tuhan Mazmur 23. Saya juga hafal Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Lihat sang anak, sang putra itu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan saya katakan, saya akui itu adalah Yesus Kristus. Lihat dengan tujuh kesempurnaan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan kerajaannya didasarkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga Wahyu pasal 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu saya akui adalah Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Dia layak untuk menerima apa? Kuasa. Lihat, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Dan yang duduk di tata Bapa surgawi, anak domba yang di sampingnya, yaitu Yesus Kristus, layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan lihat beribu-ribu, berlaksa-laksa ribu malaikat, makhluk-makhluk yang ada di hadapan Tuhan. Demikian juga tua-tua di surga, mereka tersungkur dan menyembah. Nah, ini pengakuan. Saya setiap hari pagi dan sore saya mengakui, saya katakan kata-kata iman. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, jalan hidup saudara di dunia ini. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran, tapi lihat Tuhan itu meluruskan jalan hidup saudara. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini, jangan menganggap saya sudah punya pengalaman, saya punya pendidikan tinggi, dan tanpa sadar tidak pernah datang di bawah kaki Tuhan. Ingat di dalam Yeremia 17, mereka yang demikian itu di bawah kutuk loh. Dunia ini kan sudah di dalam dosa, bukan Tuhan mengutuk. Ya, dia membawa dirinya dalam kutuk duniawi ini. Ya, karena sudah jatuh dalam dosa. Yaitu orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Dan ini yang seringkali tidak disadari. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini, itu sebabnya jangan menganggap diri pintar, bijak. Ya, hatinya jauh dari Tuhan. Ya, pakai kekuatan manusia, kepandaian manusia. Manusia terbatas. Kita lihat Amerika Serikat, Eropa, lihat dengan wabah pandemi ini, justru mereka sangat-sangat terpuruk. Disinilah manusia terbatas. Jadi firman Tuhan katakan apa? Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan sampai kita sudah pikiran buntu, mampet, judek ya. Kemudian segala cara dipakai, menghalalkan segala cara. Tetap komitmen, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Lihat apa hasilnya? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu luar biasa dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan jangan lupa, kalau kita diberkati Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan khawatir. Firman Tuhan katakan apa? Dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Jangan khawatir. Lihat hasilnya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lihat. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Luar biasa. Ini firman Tuhan loh saudara. Jadi kalau Tuhan berfirman adalah ya dan amin. Janji Tuhan untuk saya dan saudara, bukan untuk makhluk di planet, bukan untuk malaikat suci, bukan untuk saya dan saudara. Kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan kalau saudara ada pergumulan pada saat ini.
Angkat tangan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Hati Tuhan baik, hati Tuhan penuh belas kasihan. Mari Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan dengan sepenuh hati jiwa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, kesehatan pada saat ini. Setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan ini, dengan sungguh-sungguh saya berseru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong satu persatu. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami yakin Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan telah mengajarkan kami, supaya kami memelihara firman Tuhan dalam hati kami, dan hidup kami menjadi berkat. Kami panjang umur, sejahtera, hidup kami memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, setiap pribadi ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, wabah COVID ini bisa teratasi dan umatmu bisa beribadah dengan tenang. Haleluya, haleluya, kami percaya setiap pribadi diberkati Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali. Haleluya, amin.